Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pagi ini kita tidak berjumpa di kelas ya. Kita berjumpa di greenhouse. Ini namanya greenhouse, yaitu sebuah tempat untuk kita bercocok tanam. Pagi ini nanti kita akan melakukan kegiatan yang namanya praktek IPA dan implementasi dimensi profil lulusan kurikulum merdeka. Temanya yaitu kreativitas budidaya anggrek. Siapa yang belum tahu anggrek? Tahu semuanya ya? Anggrek itu ada yang anggrek masih kecil, ada yang anggrek sudah besar. Contoh anggrek yang sudah besar adalah seperti ini ya. Nanti kita praktek menanam anggrek dari kecil menjadi dewasa. Anggrek yang nanti sudah berbunga. Nah, itu namanya adalah aklimatisasi anggrek. Apa tadi namanya? Aklimatisasi anggrek. Untuk praktek aklimatisasi anggrek kita perlu satu ya, diantaranya adalah bibit anggrek. Ini namanya planet. Apa? Planet. Ya. Planet ini dikembangbiakkan melalui kultur jaringan ya. Jadi anggrek diambil jaringannya terus dikembangbiakkan di dalam botol. Namanya apa tadi? Planet. Bahan pertama adalah planet anggrek. Untuk bahan kedua adalah fungisida ya. Tapi sebelum itu, karena kita merupakan santri yang harus selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus bersolawat terlebih dahulu. Solawat yang kita solawatkan adalah solawat sain, yaitu di halaman 2 buku kalian ya. Silakan kita bersolawat bersama-sama terlebih dahulu, yaitu solawat adab murid kepada guru. Ya, silakan 1, 2, 3. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah alaika. Ayat atas semua derajat semua ilmu agar hidup kita mulia di dunia dan di akhirat. Pertama, jangan lupa belajar pada niatnya. Apapun pelajarannya, niatnya karena Allah. Carilah keikhlasannya, carilah keridhoannya. Janganlah menyakitinya, lagi akan guru kita. Tidak boleh merasani, tidak boleh mengomentari, berkhusus masa lalu apa yang dilakukannya. Jagalah nama baiknya, hormati keturunannya, selalu doakan guru, selagi sholat fardu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan bukunya ditutup kembali. Terus kita bersolawat supaya tahu bahwa adab terhadap guru kita. Selanjutnya, dalam Al-Quran atau Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran di ayat berapa, ada yang tahu tentang sayang sama alam dan tumbuhan? Di ayat surat Al-A'raf ayat
58. Ya, nanti ada yang membacakan ya, yaitu Mas Muhammad Nabil Nawawi akan membacakan surat Al-A'raf ayat 58. Silakan dibaca, Nabil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Artinya, dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Terima kasih. Ya, berarti orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang juga merawat alam. Kita akan menanam anggrek itu juga fungsinya adalah menambah alam kita supaya lebih asri ya. Jadi banyak tanamannya, nanti di rumah akan jadi lebih asri ya. Saya lanjutkan lagi tadi. Apa ini? Pertama yang sudah saya jelaskan tadi namanya langlet ya. Pertama adalah ini bayinya anggrek ya. Jadi anggrek yang masih kecil namanya langlet. Kedua, apa ini tadi? Fungisida. Fungisida ini spor mereknya ya. Tipenya 250 EC. Ya. Ini gunanya adalah untuk sebagai anti jamur supaya tanaman yang kita tanam nanti tidak terkena jamur atau bakteri. Selanjutnya adalah flexible pot. Ya, flexible pot ini adalah tempat untuk media tanamnya nanti. Jadi media tanam ditempatkan di pot. Ini ada pupuk ya. Pupuknya adalah osmopot. Ya, ini tipenya 61325. Ini gunanya adalah untuk mempersubur tanaman supaya unsur haranya terkendali, nanti merangsang pembungaan dan pembuahan supaya anggreknya bisa cepat berbunga. Selanjutnya ada ini namanya moss. Moss itu ada moss hitam dan moss putih. Yang kita pakai adalah moss putih. Ini gunanya untuk media tanam, sebagai media tanam untuk menghasilkan atau untuk menyimpan air agar tanaman bisa berfotosintesis atau menyerap makanan dengan baik. Ya, itu semua sudah saya jelaskan. Pertama tadi apa? Langlet. Kedua, fungisida. Ketiga, pot fleksibel. Keempat, osmot atau pupuk. Yang kelima, moss. Jangan lupa ada juga air. Air gunanya untuk mencampur fungisida ini agar bisa kita cuci supaya moss dan planet anggrek yang masih kecil ini bisa terbebas dari bakteri. Nah, ya, selanjutnya kita bagikan kelompok 1 mana? Nah, kelompok 1 ini, kelompok 2, nah, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4, kelompok 5, nah, kelompok 6. Ya, sekarang bisa mengerjakan LKPD-nya ya, bisa ditemani sama Ustadz Sukron, Ustadz Rizal ya. Untuk kelompok 1 langsung ke sini dulu, kita praktek dulu untuk aklimatisasi anggrek. Yang lainnya kelompok 2, 3, 4, 5, 6 bisa langsung mengerjakan LKPD dulu. Oke. Nah, ini namanya planet anggrek. Nah, ini yang kita ini akarnya jangan sampai putus ya. Nah, ini adalah
planetnya. Ini adalah moss putih. Nah, ini planet. Caranya seperti ini. Ini ini kan kita katakan ya. Nah, ini bisa ditaruh di tengah, terus ditutup sebelum terus ditaruh di dalam Nah, oke, yang lainnya bisa praktek langsung. Nih, saya kasih. Oke anak-anak semuanya, terima kasih tadi sudah praktek ya. Ya, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan sekali. Ya, tadi sudah praktek apa? Aklimatisasi anggrek atau menanam anggrek yang masih bayi. Ya, selanjutnya untuk kita persilahkan ya presentasi dari apa yang sudah kalian tuliskan di lembar kerja peserta didik untuk praktek aklimatisasi anggrek. Kelompok berapa yang mau presentasi dulu tadi? Aklimatisasi anggrek. Satu, apa? Daun Ya. berfungsi fotosintesis. Daun untuk apa? Untuk fotosintesis. Dua, Batang Batang. berfungsi menopang tumbuhnya anggrek. ya, menopang tumbuhnya anggrek. Tiga, akar berfungsi. Menyimpan dan menyerap air dan nutrisi. Ya. Selanjutnya, dua, Mas putih kelebihan menyimpan air yang banyak, kekurangan harganya mahal. ya. Terus, Arang berguna untuk menyimpan sirkulasi, tidak bisa digunakan pada bayi anggrek. ya. Selanjutnya, tiga, Dan kawat berfungsi untuk mengambil planet di dalam botol. ya. Terus, Air berfungsi untuk menyuburkan tanaman anggrek dan bisa memudahkan mengambil dalam botol. ya. Tiga, tiga. Fungsida mematikan jamur dan bakteri. Mas putih menyimpan air yang banyak. Ya. Pot fleksibel sebagai wadah planet dari botol. Empat, jelaskan langkah-langkah aklimatisasi anggrek. Menyiapkan bahan dan alat, mengisi air tengah lalu dicampur dengan fungisida Ya. agar terhindar dari jamur. Setelah itu diambil dengan kawat sedikit-sedikit dengan katakan sudah dikasih air, dicongkel sedikit demi sedikit. Ya. 5. Bunga berfungsi Ini adalah morfologi anggrek di dewasa. Bagiannya apa saja? bunga berfungsi fotosintesis. Bunga itu adalah alat kelamin atau tempat berkembang biak. Gitu ya. Dua, Akar Ya. menyimpan dan menyerap
tentang tumbuhannya. Oke. Itu nanti ada yang kurang adalah daun. Daun adalah tempat fotosintesis. Jadi bedanya anggrek bayi sama anggrek dewasa itu masalahnya di bunga. Kalau anggrek bayi belum berbunga, kalau anggrek dewasa sudah berbunga. Ya, selanjutnya nomor 6. Greenhouse. Bagaimana lingkungan budidaya anggrek yang ideal? Greenhouse sinar mataharinya tidak terlalu panas dan tempatnya sejuk. Ya, matahari yang tidak terlalu panas dan tempatnya sejuk karena anggrek itu tumbuhan yang tidak butuh banyak matahari karena butuh banyak gas adalah proses fotosintesis mataharinya. Ya, oke, silakan kembali. Ya, terima kasih sudah melakukan praktek pada siang hari ini. Semuanya masih semangat? Semangat pagi. Allahu Akbar. Terima kasih. Nanti akan kita bertemu di pertemuan selanjutnya dan praktek-praktek lainnya yang sangat menarik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian adalah Foto. dadah.